Oke, selamat pagi. Hari ini saya memeriksakan ini si Rembo yang lagi sakit. Jadi kemarin di sini ini sempat bengkak. Nah, tadi malam belum sempat kita periksakan, tapi sudah keburu pecah ini bengkaknya. Takutnya nanti infeksi lebih lanjut. Makanya ini mau saya periksakan. Kemudian ini juga 4 hari ini buang airnya itu agak susah, jadi nggak mau keluar gitu, jadi kasihan banget ya. Makanya ini mau saya bawa ke dokter pagi ini. Oke, ini tak masukkan keranjang ini dulu. Masuk sini ya Bu ya. Bentar ya, masuk situ ya. Aduh, ini agak kekecilan ini sebenarnya untuk apanya, keranjangnya, karena ini si Rembo ini gede banget. Kemarin kayak kalau nggak salah pas nimbang itu 5,5 kilo, nggak tahu ini sekarang berapa. Oke, let's go. Ini mau saya ajak juga ini si bocil ini. Si bocil mau saya ajak juga untuk meriksakan si Rembo. Ikut ya. Marco ikut ya. Nanti kamu tenang di mobil ya. Oke, ini mau saya ajak si Marco juga untuk periksa, biar dia adaptasi, sering diajak-ajak pergi nanti biar terbiasa dan sampai gedenya nggak takut kalau diajak pergi. Ya, sekalian ini tak bawakan snack kayak gini. Ini biasanya suka banget, dan kalau pas kucing stres di jalan itu biasanya dikasih ini agak lebih tenang. Oke, let's go. Periksa. Mau periksa? Oh, nih sudah masuk sini. Lo itu kok malah mau ikut itu? Siro. Turun, nggak usah ikut kamu nggak diajak kamu. Oke, ini tak tutup. Yuk kita berangkat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mau periksakan si Rembo. Ini udah di jalan ya. Tadi mampir dulu beli bensin. Nah, ini dari tadi tenang di situ si Marco sama si Rembo. Mungkin dia belum, masih ini ya, lihat-lihat lingkungan baru. Padahal ya udah beberapa kali ini diajak pergi naik mobil ini si Marco. Ini Marco mulai bosen di atas keranjang. Ini mulai nggak nyaman dia si Rembo ini. Padahal baru berapa menit ini dari rumah, karena memang sempit kayaknya keranjangnya, dan nggak biasa juga diajak jalan-jalan. Ini sudah separuh perjalanan sampai dokter. Ini si Marco-nya masih enjoy aja di situ. Kita kasih camilan mumpung lampu merah ya. Mau nggak? Ini. Yuk, ini. Kasih camilan biar lebih tenang. Oke, udah hijau nih. Kayaknya si Rembo-nya cukup tenang dia di box. Mungkin ya karena lagi sakit, jadi nggak terlalu ini ya, kayaknya nggak terlalu pengen banyak aktivitas, karena memang dari kemarin itu karena bengkaknya sama sembelitnya itu
dia jadi kayak males gerak, itu kerjaannya ya cuma tidur, duduk, aktivitas lain itu agak kurang kayak kita kayaknya ya. Kalau kita lagi sakit biasanya kan ya memang males beraktivitas. Ya mudah-mudahan nanti lekas sembuh. Tuh Rembo mulai gelisah, makanya tak kasih bonito itu di situ, tapi nggak tak pegangi gitu aja. Dia kayaknya cukup bisa menenangkan dia. Ini bentar lagi nyampe, tapi saya harus muter dulu karena jalannya searah. Oke, ini udah nyampe di dokter hewannya. Ini namanya Fauna, praktek dokter hewan di Mundilan, Magelang. Jadi buat teman-teman yang mungkin di daerah-daerah Magelang, Mundilan yang cari dokter hewan, ini ada dokter hewan Fauna, dokter Fian nanti ketemunya. Jadi saya udah beberapa kali kesini untuk periksakan kucing-kucing kesayangan. Oke, kita turun ya. Tuh, kamu mau di mobil apa ikut? Ikut aja ya, coba ya. Terus operasi rawat inap ya Pak, dan di kita belum bisa. Oh gitu? Iya, kan ini harus operasi dan rawat inap. Kalau kita kan soalnya belum ada rawat inap. Ini penanganan utama yang nggak bisa pipisnya, karena ketika dia nggak bisa pipis kan resiko kematiannya tinggi. Oh gitu? Dia bukan nggak bisa BAB, tapi nggak bisa. Oh nggak bisa pipis itu? Jadi nanti dioperasi, pasang kateter, kemudian nanti inap biasanya Pak Nje. Itu di mana? Paling deket sih Magelang Pak, paling Pak Nje. Magelang di Puskeswan Kota Magelang bisa. Gimana di Puskeswan? Oh di Puskeswan ya? Puskeswan bisa, atau di One Pet juga bisa. One Pet itu One Pet itu di Ruko Gotong Royong. Jadi kalau Artos maju lagi, nanti kan ada lampu merah. Lampu merah ya? Pas ruko turunan itu ya? Pas rukonya pas pojokannya situ. One Pet namanya? One Pet namanya. Paling bisa nanti parkir di agak itu kan satu arah tuh soalnya di bawah. Oh berarti yang sudah jalan satu arah? Berarti udah yang ruko-ruko bekas terminal itu? Wah, saya kurang paham deh bekas terminal. Ini tadi ternyata si Rembo itu bukan nggak bisa pup ya, tapi ternyata nggak bisa pipis. Dan ini harus dirawat inap. Bisanya ini di klinik-klinik atau rumah sakit hewan. Jadi kita masih mau nyari nih, kemungkinan mau di UGM di Fakultas Kedokteran Hewan ada klinik hewan. Coba ya, ini mau tak alternatifnya mau ke situ, dan harus opnam katanya ini, dan harus dioperasi. Ini akhirnya saya bawa ke klinik Animalova di Sleman. Coba nanti kita periksakan di sini. Mudah-mudahan nanti ada solusi buat si Rembo. Ini kliniknya di sini. Ini lagi nunggu antrian untuk diperiksa. Di kliniknya kayak gini, namanya Animalova. Ini kita ajak juga. Ya, kita lihat lukanya kayak apa. Itu ada ngaruhnya nggak susah pupnya sama ini bekaknya ini? Kemungkinan dua hal yang berbeda. Oh, dua hal yang berbeda ya. Makannya oke. Makannya sih oke, mau aja. Biasa. Minum juga biarin selalu disediakan minuman lah. Oke, ini akhirnya disuruh rongsen dulu. Karena tadi kalau di sini setelah diperiksa itu yang terlalu besar itu kayaknya kolon atau apa tadi, usus besarnya. Jadi fesesnya itu susah keluar karena terlalu besar lambung atau apanya, terus nggak bisa keluar. Kalau untuk kandung kemihnya itu kecil, jadi tidak penuh. Nah, indikasinya jadi tetap bisa pipis. Makanya ini mau kita rongsen
Tadi di mana tadi? Lupa tadi ininya. Oke, kita berangkat untuk rongsen ya. Oke, ini udah nyampe di vet colony, tempat kita mau rongsen si Rainbow. Jadi posisinya itu di lantai 2 katanya. Oke, ini tempatnya di sini. Oke. Iya tadi udah dibersihin, tapi sementara nanti mau Ini udah selesai rongsen, mau balik lagi ke yang mana? Yang tempat tadi ini si Marco. Tak taruh di kardus di sini di mobil. Ya cukup tenang di situ karena mungkin capek ya. Oke, lanjut ke Animalova untuk ngasihkan hasil rongsennya. Ini sudah balik lagi ke Animalova dan tadi diminta untuk rawat inap, mau diinfus dulu sama ditangani. Jadi kasusnya itu karena fesesnya nggak bisa keluar. Jadi ini tadi si Rainbow sudah dibawa ke Animalova lagi. Nah, berdasarkan hasil rongsennya itu di lambungnya itu sudah banyak sekali feses atau kotoran yang tidak bisa keluar. Nah, ini nanti mau diinfus dulu karena di usus itu sudah mengalami peradangan dan ada kemungkinan untuk lambungnya itu kan ususnya itu sudah tidak bisa bekerja secara maksimal karena peradangan itu. Makanya ini mau diinfus dulu, kemudian dipantau. Kalau sudah ada agak membaik, nanti akan dimasukkan obat dari bagian keluaran ya, akan dimasukkan obat di bagian keluaran dan untuk mengeluarkan feses-fesesnya itu. Nanti kalau sudah bisa keluar ya tidak perlu operasi, tapi nanti kalau tidak bisa keluar itu ya nanti terpaksanya harus dilakukan operasi. Jadi sementara ini harus rawat inap dan kita tunggu perkembangannya. Nanti akan dikabari lagi perkembangannya secara periodik. Jadi ini udah pulang ngantar si Rainbow untuk periksa dan ternyata disuruh opnam. Nah, ini kasusnya si Rainbow itu dia tidak bisa BAB dan setelah dirongsen ternyata di dalam lambungnya itu udah banyak sekali fesesnya atau kotoran yang nggak bisa keluar. Nah, solusinya adalah ini nanti mau diinfus dulu sambil dikasih obat yang bisa mengeluarkan fesesnya itu. Nah, nanti juga akan ditaruh obat dari duburnya. Nah, nanti kalau itu bisa keluar kotorannya ya nanti nggak perlu operasi. Tapi kalau cara itu nggak bisa ya tetap nanti terpaksanya harus dioperasi. Jadi gitu. Untuk penyebabnya ya memang nggak tahu ya itu sebabnya apa, karena kalau dari segi minum sih kelihatannya juga kecukupan. Yang mudah-mudahan nanti segera membaik. Mungkin nanti akan kita update buat edukasi juga buat teman-teman yang punya masalah dengan kucing-kucingnya. Oke, terima kasih. Begitu. Jadi mau nek sing dokter sini ini nganu kok. Ini kalau dari kemihnya itu enggak penuh. Artinya kalau kemihnya enggak penuh itu berarti dia bisa kencing. Dia bisa nanti sing ning Animalova, oh, sini Sleman. Itu berarti bisa kencing, enggak perlu